You are listening to Gentakan Suaramu. Halo Sobat Genta, kembali lagi di podcast Gentakan Suaramu. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin gak banyak orang tahu, yaitu topik tentang hustle culture. Nah, untuk membahas topik lebih lanjut tentang hustle culture ini, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Ko Felix. Ko Felix bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Genta, ya perkenalkan saya Felix, saya konselor di PKPP, Pusat Konseling Pengembangan Pribadi UK Petra. Gitu. Dan kehormatan bisa diundang di podcast pertama ya ini ya. Jadi thank you untuk kesempatannya boleh diundang. Ya. Gitu. Oke. Nah, langsung aja ke membahas ke hustle culture ya. Hustle culture ini sepengetahuanku adalah kayak gaya hidup seorang yang bekerja terus-menerus, jadi dengan waktu istirahat yang cukup singkat. Nah, kalau menurut dari Ko Felix sendiri itu kayak gimana? Ya, jadi hustle culture berarti kan budaya. Yes. Jadi karena budaya itu jadi terbentuknya itu kadang enggak tanpa kita sadari ya, tiba-tiba sudah terjadi gitu. Jadi itu kan biasanya sekumpulan banyak orang. Nah, mungkin yang terjadi adalah hustle itu kan kehidupan yang kayak terburu-buru, hektik gitu ya, tergesa-gesa. Jadi ya kehidupan yang terus-menerus kayak harus bekerja gitu. Dan tanpa ya itu tadi ya, mungkin tanpa waktu istirahat, dan akhirnya membawa kepada perasaan stres gitu ya, burnout, kemudian juga mungkin merasa tidak pernah cukup gitu. Kan hustle culture ini kayak pengertiannya mirip-mirip nih dengan workaholic itu sendiri nih. Nah, kira-kira apa sih bedanya kayak gitu? Mungkin kalau workaholic itu lebih ke individu ya, tapi kalau hustle culture itu kan lebih ke fenomena sosial sebenarnya. Gitu. Jadi yang terjadi di banyak orang, nggak cuma seorang gitu. Tapi yang mungkin membedakan adalah workaholic kan belum tentu dia sampai burnout kan, bisa jadi dia memang suka kerja gitu. Tapi ya memang potensinya besar untuk burnout gitu. Tapi tidak selalu kan orang yang workaholic itu dia menjalankan hustle culture gitu, atau dia memang lagi burnout misalnya gitu. Nggak selalu, cuman potensinya lebih besar gitu. Berarti kayak workaholic sama hustle culture ini kayak hampir punya keterkaitan gitu ya? Ya, mungkin ada bagian-bagian yang overlap, tapi ada bagian-bagian yang beda gitu. Kayak gitu. Nah, terus hustle culture ini tuh kenapa sih kayak konotasinya itu seringkali diimplisitasikan kayak negatif gitu di masyarakat? Mungkin karena sekarang masyarakat tuh lebih aware ya sama kesehatan mental gitu. Jadi kenapa dipersepsikan negatif? Karena kesannya kayak manusia itu selalu dituntut bekerja gitu. Tapi tidak pernah diperhatikan kesehatan mentalnya atau dirinya sendiri. Gitu. Jadi mungkin itu yang membuat persepsinya jadi negatif ya gitu, karena sekarang ini kan banyak isu-isu mental health yang bermunculan, orang gampang stres, burnout gitu, orang lelah gitu, apalagi di masa pandemi ini gitu kan, jam waktunya juga yang mungkin lebih fleksibel, yang kadang mungkin 24 jam dituntut untuk selalu standby gitu misalnya gitu. Jadi nah itu mungkin yang membuat orang tuh makin aware, karena makin merasakan kan ternyata kok bekerja terus tuh sampai begini ya, stres, kepikiran gitu, dan hidupnya mungkin sudah nggak sehat, emosinya nggak stabil kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin persepsinya jadi negatif gitu. Nah, kalau dari dampaknya hustle culture ini sendiri itu apa ya dampak baiknya dan apa juga dampak buruknya nih? Oke. Dampak baiknya mungkin memang orang-orang jadi termotivasi ya untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu. Jadi itu satu hal yang baik sebenarnya gitu. Seorang bisa memacu dirinya untuk punya progres gitu. Nah, sisi negatifnya yaitu kadangkala orang jadinya harus merasa kayak tertuntut gitu ya untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu. Jadi seolah-olah hidup ini sebuah kompetisi gitu loh. Bicara soal kompetisi di mana aku harus jadi yang nomor satu gitu. Dan itu kan membawa perasaan yang mungkin lelah gitu ya, dan capek, dan akhirnya stres gitu, karena mungkin merasa tidak pernah puas dan merasa harus lagi dan lagi kayak gitu. Jadi ya tidak pernah merasa cukup gitu, dan itu yang bikin lelah kan, karena merasa kayak aku tidak punya sesuatu yang memang istilahnya mungkin pantas untuk diapresiasi gitu kurang lebih gitu. Nah, kalau orang sudah terjebak dalam kayak satu putaran kayak circle hustle culture itu sendiri, nah gimana caranya dia itu untuk stop, untuk mungkin kayak mulai mengurangi budaya tersebut gitu?
Oke, jadi yang pertama sih memang kalau paling cepatnya ya memang mungkin butuh ngobrol ya, konseling gitu misalnya, gitu ngobrol secara berdua gitu dengan tenaga profesional. Tapi mungkin yang pertama kalau secara umum kita perlu kenali dulu sih sebenarnya kenapa sih kok kita bisa sampai ikutan hustle culture-nya gitu. Kalau hustle culture-nya kan kita nggak bisa stop ya, namanya culture ya, mungkin orang-orang tanpa sadar itu terjadi. Budaya itu sudah terjadi sekarang gitu. Dan kita nggak bisa putar balik untuk ayo dong nggak usah gitu lagi, kan susah ya gitu. Susah. Tapi lebih ke diri kita sendiri sekarang, kenapa sih kok kita ikut terbawa gitu. Sebenarnya apa yang jadi value kita, nilai kita apa yang sedang kita cari gitu. Jadi itu yang penting kan sebenarnya. Jadi di tengah kesibukan kita gitu ya, semua yang kita lakukan nih, kita ini mencari apa gitu, goal kita apa sih gitu. Nah kadang-kadang kan orang sebenarnya tanpa sadar ya gitu melakukan kesibukan itu karena ya semua orang melakukan itu gitu, semua orang juga bisa melakukan itu dan aku pengen kayak gitu. Nah tapi kenapa kok kamu pengen kayak gitu gitu, dan kenapa kamu seolah harus melakukan itu? Nah itu sebenarnya yang butuh kita tanya dulu ke diri kita. Ketika maksudnya kita berpikir demikian, dan mungkin kalau kita sudah mencapai apa yang kita tujukan gitu ya, apakah hustle culture itu sendiri kayak bisa berkurang atau bisa terkontrol seperti itu? Iya, jadi setelah tanya itu sebenarnya lalu kita akan menemukan sebenarnya. Jadi dengan kita tahu tujuan dan value kita akan bisa lebih selektif. Jadi goalnya ke situ sih. Gitu. Jadi sebenarnya tidak harus semua pekerjaan dan semua kegiatan itu kan kita ikuti dan lakukan, gitu. Dan ya dari situ nanti kita bisa selektif dan kita bisa aware tuh sebenarnya apa sih yang terjadi dengan diri kita, gitu. Apakah memang kita ini punya istilahnya, mungkin kebutuhan untuk diapresiasi orang lain misalnya, yang cukup besar ya, gitu. Atau diakui gitu, sehingga kita tuh berusaha melakukan ini dan itu untuk mendapatkan pengakuan misalnya. Gitu. Nah setelah kita sadar itu baru kita bisa tahu tuh apa yang bisa kita lakukan kalau kita punya problem di situ misalnya. Gitu. Berarti kan problemnya ada diri kita sendiri sebenarnya. Konsep diri kita yang belum utuh, identitas kita yang mungkin belum terbentuk istilahnya ya. Gitu. Sehingga kita ini begitu lihat orang lain kayak begitu, kita langsung merasa aku harus kayak gitu. Bisa juga kayak jadi salah satu penyebabnya dari hustle culture itu sendiri kayak rasa iri kayak gitu ya. Iya mungkin ya konsep dirinya, gambar dirinya yang belum utuh ya gitu. Nah kira-kira ada nggak kayak penyebab yang kayak lebih personal lagi dari hustle culture ini sendiri? Okay. Ada banyak faktor sih Agung. Jadi tiap orang pasti berbeda gitu ya. Cuman yang kalau saya bisa kasih contoh tuh misalnya ya kalau orang misalnya punya konsep diri yang negatif misalnya gitu, atau istilah psikologinya itu low self esteem gitu, atau orang-orang yang minder lah, bahasa awamnya tuh orang-orang minder gitu. Dan itu bisa terjebak. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa dirinya kurang gitu, kurang dari yang lain gitu. Sehingga ketika melihat orang yang lain itu lebih, dia tuh selalu merasa harus seperti itu gitu. Jadi dia belum kenal kelebihannya, belum kenal kelemahannya, dia hanya merasa selalu harus seperti orang lain gitu. Nah itu bisa. Atau yang kedua misalnya tuntutan keluarga misalnya, itu bisa juga gitu. Misalnya dia dari kecil dididik sama orang tua yang perfeksionis misalnya, harus bisa ini nilainya harus bagus misalnya, terus kamu harus pokoknya ikut lomba berprestasi, apa kalau nggak berprestasi itu kamu pokoknya nggak berharga lah dalam tanda kutip gitu. Nah itu bisa tuh membentuk konsep diri kita sehingga kita itu merasa harus punya sesuatu yang lebih dan lebih gitu, jadinya terbawa gitu. Atau yang ketiga ya masalah ekonomi, misalnya memang ada tekanan secara finansial dari keluarga gitu, kebutuhan itu juga bisa mendorong orang akhirnya untuk melakukan sesuatu yang lebih gitu, yang mungkin sampai lewat dari limitnya gitu. Jadi ada banyak faktor sih sebenarnya, bisa dari individunya, bisa dari keluarganya gitu, masa lalunya, lingkungan sosial ya juga. Berarti kayak ya pandangan itu tadi, worldview juga lingkungan sosial keluarga gitu ya. Baik. Nah kita sudah membahas arti, dampak dan penyebab nih dari itu ya. Kita akan lanjut ke segmen kedua nanti, membahas hustle culture di perkuliahan. Nah stay tune terus ya Sobat Genta di podcast Gentakan Suaramu.
Hai Sobat Genta, Genta kali ini sudah merilis majalah edisi 187 dengan judul Tilikan Raga. Di majalah kali ini kita kembali diajak untuk melihat ke dalam diri sendiri, bersyukur dengan semua yang dimiliki dan belajar dari kisah hidup orang lain. Majalah ini bisa dibaca di website official Genta, yaitu genta.petra.ac.id. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di @genta_petra untuk update terbaru seputar kampus. Now back to the podcast. You are listening to Gentakan Suaramu. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang arti, dampak, dan penyebab dari hustle culture itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan membahas hustle culture di perkuliahan. Nah, untuk kali ini Sobat Genta kita kedatangan tamu spesial dari anak UK Petra itu sendiri, yaitu Ko Everson. Nah, Ko Everson bisa memperkenalkan diri? Oke, halo Sobat Genta. Kenalin, aku Everson Sugianto dari program studi Finance and Investment Angkatan 2021. Oke, nah tadi aku bersama dengan Pak Felix sudah membahas lebih tentang apa itu hustle culture. Nah, tapi aku kepengen tanya sih kepada Ko Everson sendiri. Menurutnya Koko, hustle culture itu gimana? Kalau hustle culture itu mungkin orang yang istilahnya lebih mementingkan work dibandingkan life ya. Kalau pribadi menurut saya gitu. Jadi kalau orang kan biasanya kan mencarinya work-life balance, tetapi kita lebih fokusnya kepada worknya itu. Nah, oke. Nah, di segmen kedua kali ini kan kita mau bahas tuh apa hustle culture di perkuliahan. Nah, kira-kira nih, pernah nggak Kokong sendiri ngalamin atau kayak pernah ngeliat budaya dari hustle culture itu sendiri? Pernah banget. Aku kan tahun lalu join panitia WGG. Dan itu benar-benar seluruh panitianya menerapkan hustle culture itu sendiri gitu ya. Karena kita tuh istilahnya kan job desk-nya lumayan banyak gitu. Jadi seringkali anak-anak tuh maksudnya ya 1 bulan tuh ya memang benar-benar fokus sama panitia kayak gitu. Seperti itu. Apakah maksudnya ya kadang sampai itu kayak nginep-nginep di kampus gitu atau kayak gimana? Kalau kita nginep di kampus itu pas hari H gitu ya. Karena kita panitia itu wajib datang pukul 5 pagi. Jadi kita tuh semuanya banyak banget yang ngekos. Apalagi kan rumahku kan jauh banget. Rumahku ini di Pakuan City. Anggap aja kalau aku harus datang jam 5 setiap hari, 7 hari. 9 hari lah ya kira-kira lah ya. 9 hari. Aku bangunnya jam berapa? Jam 4, nggak kuat pasti. Tepar pasti aku di kampus gitu. Jadi akhirnya milih ngekos sama teman-teman, satu divisi kita ngekos semua. Tapi meskipun ngekos itu kita bangunnya juga pagi banget jam 4 gitu, setiap hari. Gitu, jadi ya capek banget. Baik. Nah, kalau menurut Pak Felix sendiri, kira-kira hustle culture di perkuliahan itu kayak gimana? Dan apa namanya, kira-kira pengaruhnya itu lebih ke arah yang baik atau ke arah yang buruk ya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa gitu? Oh oke. Sebenarnya itu tergantung case by case sih ya Agung. Jadi apakah itu berdampak positif atau negatif itu kan tergantung tiap individunya gitu. Jadi kalau di perkuliahan tuh setahu yang aku nangkep ya gitu. Biasanya itu lebih ke arah soal boundaries ya gitu. Jadi boundariesnya dari tiap mahasiswa itu, nah tiap orang tuh bisa ngukur nggak sih limitnya gitu. Jadi hustle culture itu kan terjadi ketika mungkin gitu ya seseorang tuh merasa harus melakukan sesuatu yang lebih dan lebih gitu. Jadi mungkin membandingkan dirinya dengan orang lain, kok temanku bisa segitu, aku nggak bisa, aku pasti bisa lah gitu. Tapi kan tiap orang sebenarnya berbeda gitu. Jadi ya temannya mungkin bisa gitu, tapi dia mungkin ya saat itu mungkin belum bisa gitu, karena mungkin ada kesibukan lain, perkuliahannya juga mungkin lain gitu ya. Jadi nah saat itu terjadi, dia kan mempush dirinya dan istilahnya kayak overload ya gitu. Nah kalau sekali 2 kali oke, tapi yang terjadi kan seringkali itu akhirnya kayak keterusan gitu, dan itu kayak nggak sadar gitu, tiba-tiba udah capek aja, stres gitu, bawaannya kok tugasnya nggak ada yang selesai gitu, udah deket deadline gitu, dan stres, kepikiran, overthinking, ini belum gitu. Mungkin kalau udah sendirian di kos atau di rumah udah nangis mungkin gitu. Jadi lebih ke arah limitnya ya gitu. Jadi terlalu banyak mungkin mengambil kegiatan gitu tanpa mengukur sebenarnya kalau itu sudah overload gitu. Ini kalau boleh jujur sebenarnya aku sudah ngalamin sih yang barusan semua yang sudah disebutin sama Pak gitu. Felix. Cuma kalau mau ngomong sih, itu alasanku untuk bergabung sih bukan karena aku compare diriku ke orang lain, tapi mungkin karena aku bener-bener sebegitu inginnya untuk mendapatkan experience baru, mungkin dengan kalau ngomong apa, dengan cara yang cukup cepat sendiri. Untuk kalau menurutku sih enggak ya, tapi ya ingin aja kayak
mungkin agak egois ya itu kalau ngomong, tapi kepengen dapat banyak pengalaman banget gitu loh. Gitu. Iya, sebenarnya itu kan motivasi yang baik ya untuk pengen belajar. Gitu. Iya. Cuman kalau dari perkataannya Agung tadi yang menarik kan pengen cepat. Gitu. Iya. Nah itu sebenarnya pertanyaannya kenapa harus cepat gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan ke diri kita ya. Sebenarnya apa sih yang kita cari? Kenapa kok kita pengennya cepat dan kalau bisa instan gitu? Ya mungkin nggak instan ya, tapi ya kalau bisa cepat lah gitu. Nah itu kenapa gitu? Itu kan sebenarnya kita perlu refleksi lagi ke diri kita kan. Sebenarnya apa sih gitu? Padahal kan hidup ini kan sebenarnya sebuah proses gitu. Tapi memang seringkali culture kita, namanya culture ya. Jadi itu kan pengaruh dari mungkin orang-orang gitu ya di medsos. Memang kan yang selalu ditekankan itu soal hasil, achievement gitu. Kamu sudah achieve apa gitu. Orang kan kalau post di medsos kan nggak mungkin waktu dia lagi susah-susahnya misalnya. Kebanyakan kan nggak gitu. Tapi dia waktu sudah achieve something, dia post something gitu. Gitu. Jadi itu yang membuat orang tuh melihat kok dia udah bisa gitu ya, kok aku belum ya gitu. Padahal mungkin ya prosesnya memang dia sudah lewati gitu. Gitu. Jadi kepengaruh mungkin ya gitu sih. Apakah aku juga bisa relate dengan cerita ini? Kalau relate sih mungkin relate juga pastinya ya, karena kan kalau istilahnya tadi kan kamu sendiri bilang kamu kan join banyak banget buat nyari koneksi, mau nyari apa gitu kan. Koneksi, ya, itu salah satu kenapa aku nih interested buat join panitia. Tapi seringkali mungkin gara-gara aku pingin cepet menambah koneksi yang tadi aku bilang itu ya jadi ngefek gitu, kerasa burnout kadang-kadang gitu. Jadi kita pengen cepet dapat hasil, pengen dapat koneksi banyak tanpa ngelihat ternyata prosesnya tuh cukup berat juga gitu loh. Apakah setimpal dengan hasilnya gitu maksudnya. Ya, tapi sebenarnya kalau soal kita sampai kadang mungkin kalau teman-teman panitia gitu kan misalnya atau mungkin kuliah sampai panitia itu kan memang capek kan. Kadang teman-teman yang lain mungkin udah di rumah udah tidur, kita masih rapat gitu. Iya. Sampai malam relatable kan. Ya, gitu, relatable sekali. Yang lainnya teleponan, main game, kita rapat divisi. Terus mereka udah tidur, kita baru kerja tugas. Yang kan? lainnya Discord, kita Google Meet gitu. Nah, ya jadi itu kadang baik sih, maksudnya itu kan memang kita diujinya di situ ya ketahanan. Cuman yang jadi problem adalah ketika itu jadi keterusan, dalam artian kita nggak bisa stop gitu. Seolah-olah merasa kayak harus melakukan lagi dan lagi. Jadi enough itu nggak jelas kapan gitu. Ini ya enough is never enough gitulah. Gitu. Jadi itu yang mulai bahaya sebenarnya. Waspadanya di situ. Mungkin aku mau nambah yang baru diucapin sama Ko Felix ya. Memang kadang-kadang aku juga kesulitan gitu ya. Kapan tuh yang enough? Misalnya aku sekarang dapat tawaran panitia, aku bilang oke, ini last. Tapi ternyata dapat tawaran panitia lagi yang lebih menggiurkan gitu. Jadi komitmenku dalam ngomong ini panitia last tuh jadi tergoncang gitu loh maksudnya. Karena aku sendiri nggak tahu kapan sih aku mau berhenti ini, kapan aku masih belum yakin seperti itu. Ditambah lagi ya, ini aku juga mau nambah. Ditambah lagi maksudnya kayak banyak sekali kan maksudnya kayak pembicara-pembicara ngomong ini tuh kalian harus mengembangkan soft skill, hard skill segala macam, memperluas koneksi kayak gitu kan. Mungkin itu juga akhirnya tertanam di kepala kita, terus kayak ada beberapa orang yang menganggap bahwa oh ya sebisa mungkin carilah sebanyak mungkin, tapi malah itu jadinya kayak terlalu berlebihan dan nggak ada tolak ukurnya gitu loh kayak gitu. Makanya itu juga ya aku pikir kalau ketika aku gabung ke panitia aku mikirnya ya gitu, oh pokok ya nanti kan pasti itulah diambil dulu, nanti dijalani aja. Toh meskipun nanti kayak ada susah-susahnya pasti nanti selesai. Kadang kan gitu. Nggak ngelihat nanti tengah-tengah itu nanti tepar duluan atau gimana, enggak. Pokok ya nanti pasti dijalani lah. Pasti kalau selama dan itu pasti kan selesai kayak gitu kan. Terkadang prinsipnya gitu, tapi seringkali juga aku nggak memperhatikan kondisi diriku sendiri sampai ya maksudnya kayak makan telat, makan konsumsi yang aku dapatkan itu maksudnya enggak sesuai dengan kebutuhan tubuhku, pokok makan gitu. Terus tidur juga nggak cukup, malah jadi nanti tambah stres sendiri kadang gitu. Kayak kepengin juga jalan-jalan tapi kehalang terus dengan panitia kayak gitu. Nah itu sebenarnya prosesnya sih untuk kita yang mahasiswa ya, sebenarnya kan di situ. Jadi soft skill itu kan nggak bicara soal kemampuan berorganisasi aja kan gitu. Tapi gimana kita manajemen waktu gitu, gimana kita keeping balance gitu, gimana kita punya self awareness, gimana kita bisa punya komunikasi yang asertif tau ya. Jadi asertif tuh
misalnya bisa say no. Kalau memang kita udah limit, kita bisa say no gitu kan. Kebanyakan orang tuh sungkan ya untuk say no gitu, ditawarin. Biasanya strategi itu kalau nawarin panitia ya, cuman saya mahasiswa itu cuman ada kamu seorang, hanya kamu yang bisa, yang lainnya itu sudah kutawari nggak ada yang mau gitu. Jadi kita udah langsung kayak feeling guilty gitu kan gitu. Tapi kalau sebenarnya kita udah memang limitnya gitu ya, ini say no. Sebenarnya pasti ada kok orang lain yang bisa gitu untuk ambil kesempatan itu gitu. Cuman kan mungkin karena kita dilihatnya mungkin memang capable gitu, kerjanya cepat, orang tuh senang gitu. Dan rata-rata yang panitia kan juga orang-orang itu aja biasanya yang terjadi gitu. Ya gitu. Pada soft skill tuh ya bicara juga soal itu, pengenalan diri kita. Kita tahu limit kita, bisa berkata tidak, punya boundaries yang sehat dengan kerjaan ya, istilahnya kerjaan atau panitia gitu. Nah, itu. Nah, caranya maksudnya kayak untuk apa kan kita misalnya udah terlanjur nih masuk ke panitia sebanyak ini nih. Kira-kira ya gimana ya tipsnya untuk mungkin kayak membagi waktu untuk tidak memanage stres kayak gitu. Terlebih lagi ini kan aku juga maksudnya harus menyeimbangkan waktu kuliah, keseharian, keluarga sama panitia kayak gitu. Apa ya agaknya kayak ya mungkin karena kita masih muda, kita juga egois, jadi kayak apa ya, sulit untuk membagi prioritasnya juga gitu loh untuk sekarang kayak gitu. Ya. Mungkin sebenarnya bukan egois juga sih, kan niatnya sebenarnya kan baik. Jadi niatnya kan lebih, memang kan usia-usia mahasiswa itu kan kita pengen coba hal baru ya, gitu, apalagi sebelum masuk kerja kan, gitu. Jadi sebenarnya itu is okay, gitu. Nah sekarang gimana kalau masalahnya udah sampai terlanjur nih, misalnya udah banyak panitia, gitu. Ya berarti kita yang perlu set gitu ya. Mungkin yang bikin capek juga karena kita punya standar kan, ekspektasi misalnya. Oke, udah ambil segini gitu, tapi aku pengen semuanya berjalan baik dan lancar gitu. Kuliahnya oke, panitianya oke gitu. Iya, terus mentalnya juga oke gitu. Jadi kadang-kadang kita set standar tuh terlalu tinggi gitu. Jadinya nggak realistis dan kita capek sendiri gitu. Karena ya kita yang nentuin sendiri tapi kita nggak mampu, terus kita stres gitu. Dan muter aja di situ. Jadi yang pertama perlu di set ya mungkin ya tiap orang beda-beda sih, tapi mungkin yang paling umum misalnya ya set standar gitu untuk tiap masing-masing ini apa gitu, apa yang possible, apa yang nggak possible gitu. Jadi kita juga perlu belajar menerima hal-hal yang realistis juga gitu, kapasitas kita saat ini tuh sampai di mana gitu, dan apa yang mau jadi fokus kita sekarang gitu. Oke, panitia misalnya, panitia A gitu, oke udah fokus ke situ dulu. Jadi step by step sih gitu, lakukan dari hal yang sederhana gitu. Misalnya yang paling mendesak apa gitu, jadi atur prioritas gitu, atur yang jadi fokus kita apa sekarang gitu. Dan yang lain nanti tinggal ngikuti kan gitu, kita mau fokusnya kemana. Oke lah kalau kuliah sekarang fokus panitia dan kuliahnya nggak bisa maksimal gitu, ya kita perlu terima itu karena itu resiko kan gitu. Kita setelah itu sudah ambil banyak nih dan istilahnya miskalkulasi, salah hitung gitu, jadi kuliahnya nggak maksimal gitu. Ya itu resikonya memang gitu. Atau resiko lainnya apa? Ya sudah, jam tidur memang sangat berkurang gitu kan. Kerja bagai kuda gitu ya, panitia dan kuliah gitu. Ya itu resikonya gitu, yang memang kita harus siap sih gitu. Ya itu juga jadi proses gitu. Nah saat kita menerima itu sebagai proses, oh ya aku memang lagi belajar untuk tahu nih limitku di mana gitu. Itu proses gitu. Nah saat kita bisa menerima itu oke. Gitu. Mungkin aku mau nambah ya. Kalau dari aku pribadi tuh aku tuh ngerasa kalau nggak capek itu malah stres akunya. Jadi aku tuh memang mencari kesibukan supaya, karena aku sendiri nih kalau capek, kalau kerjaan banyak tuh malah suka gitu. Dibandingkan kalau kita bener-bener pas liburan gitu ya, nggak ada kerjaan tuh pusing malah. Kalau dari Koko sendiri gimana menurutnya? Nah itu menarik sih sebenarnya. Berarti Everson, kamu perlu cari tahu sebenarnya apa sih yang bikin kamu kalau nggak ada kerjaan tuh malah stres gitu, gelisah gitu. Berarti kan merasa mungkin ada sesuatu yang kayaknya pengen dikerjain gitu. Kalau nggak ada yang dikerjain tuh kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu. Nah mungkin kerasa nggak produktif gitu. Nah ya itu. Nah itu sebenarnya tergantung. Berarti kan perlu didefinisikan. Tiap orang kan punya definisinya sendiri tuh tentang produktivitas gitu. Nah kalau buat kamu tuh apa sih produktif itu sebenarnya? Kalau disuruh didefinisikan dalam kata-kata gini mungkin belum bisa menjawab ya. Karena productivityku sendiri ini sedikit masih pudar gitu loh. Kadang-kadang aku misalnya lagi capek,
menurutku hal yang tepat untuk dilakukan itu ya pergi sama teman. Itu kayak part of my productivity gitu, hangout, sosialisasi. Tapi kadang-kadang di lain sisi juga productivity-ku tuh saat aku rapat, saat aku kerja tugas, saat aku menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu. Jadi masih kurang jelas standarku, produktivitasku sendiri tuh ya masih belum ada clear answer-nya seperti itu. Ya. Ya sebenarnya tapi yang kamu ceritakan tuh kan positif ya. Jadi kan sebenarnya produktivitas itu kan nggak bicara soal harus bekerja gitu, soal harus do something yang kelihatan hasilnya, kan nggak harus gitu. Ketika kamu hangout sama temen gitu untuk refreshing, itu kan sebenarnya bagian dari produktivitas ya gitu. Kenapa? Karena dengan refreshing itu sebenarnya kita menjaga diri kita supaya kita bisa tetap produktif gitu. Jadi itu sebenarnya bagian dari produktivitas gitu. Jadi sebenarnya perlu diperjelas tuh apa. Kalau buat saya sih produktivitas itu sebenarnya lebih ke arah progres sih sebenarnya gitu. At least selama kamu lebih baik dari dirimu yang berapa hari yang sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya, itu produktif gitu. Jadi karena hidup ini kan bicara soal proses sebenarnya, soal bertumbuh gitu. Jadi produktif itu ketika kamu bertumbuh dan kamu berprogres gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya tadi itu berarti kayak kita harus pertama set dulu limitnya dulu, lihat dulu, pertimbangan baik-baik juga untuk sebelum ngambil kepanitiaan itu tadi, dan coba untuk ketika kalau sudah masuk kepanitiaan, cobalah untuk mulai atur-atur prioritas, mulai juga mempertimbangkan waktu, manajemen stres, terus juga antara waktu bekerja dan waktu omongannya. Kalau waktu luang atau kayak waktu istirahat ya istirahat kayak gitu kan, begitu juga. Dan ya hustle culture ini memang bisa jadi, menurutku bisa jadi sesuatu yang positif, tetapi tapi seperti kayak ya pedang bermata dua lah, itu juga bisa jadi sesuatu yang negatif kayak gitu kan. Nah kelihatannya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Nah terima kasih Ko Felix, terima kasih juga Ko Everson. Baiklah Sobat Genta, hari ini kita sudah belajar mengenai hustle culture itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. And jangan lupa istirahat, jaga diri, stay healthy, and God bless. Bye-bye. You are listening to Gentakan Suaramu.